Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video atau lebih tepatnya sebuah rekaman video dari Kiai Haji Nur Ihya. Saya kira apa yang disampaikan beliau nanti perlulah kita kaji bersama, perlulah kita pelajari bersama mengapa hal ini begitu penting, karena hal-hal yang akan disampaikan beliau nanti akan mengejutkan kita semua. Hal ini karena imbas dari kecongkrakan atau kesombongan dari mereka, para imigran Yaman yang ada di Indonesia, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal terbukti nasabnya tidak tersambung baik secara kajian kitab nasab, kitab kajian sejarah, dan tes DNA. Mereka yang kita kenal adalah habaib atau habib yang selalu merendahkan orang-orang pribumi Nusantara, merendahkan para kiai-kiai, dan mereka merasa sebagai ras yang paling mulia. Banyak bukti yang sudah kita lihat di media sosial, ya. Bisa Anda tonton bagaimana mereka itu mencaci, menghina ulama-ulama Nusantara, khususnya adalah ulama NU. Saya kira hal itu bertolak belakang. Hal itu seyogyanya kurang pantas dilakukan bagi orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dan hal ini menjadi pertanyaan besar kepada kita semua. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tetapi tidak, akhlaknya tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi, makanya kesohihan nasab mereka itu perlu kita pertanyakan, apakah mereka benar sebagai keturunan Nabi ataukah mereka itu adalah pembohong besar di Nusantara ini. Menariknya, Kiai Haji Nur Ihya ini melarang kepada putri-putri Nusantara kita untuk menikah dengan mereka, para habib dari klan imigran Yaman. Terlebih lagi, Kiai Nur Ihya ini mewanti-wanti kepada keponakannya, yaitu Ning Umi Laila, yang mana dikabarkan itu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya, ya. Ini jangan sampai, ya, jangan sampai Ning Umi Laila ini menikah dengan Habib, ya. Justru Kiai Nur Ihya ini merekomendasikan kepada gus-gus yang ada di Nusantara ini agar segera melamar Ning Umi Laila. Jangan sampai keduluan Habib, ya. Ini jangan sampai. Semoga ya video ini tersampaikan kepada Ning Umi Laila dan tersampaikan kepada putri-putri Nusantara, ya, bagi teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, bagi yang mempunyai anak gadis, ya, ingat jangan sampai
putri-putri kita itu menikah dengan mereka, para Habib dari klan imigran Yaman. Tanpa panjang kali lebar, mari kita simak videonya dari Kiai Nur Ikhya. Sekarang terhadap klan Habaib yang ada di Indonesia. Saya tidak pernah mengobarkan semangat perang, memerangi seseorang, atau golongan manapun, tidak. Semuanya adalah saudara, seiman, seagama, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, selalu kita jaga. Kita rawat sedemikian rupa. Kita tetap menghormati siapapun, dimanapun, di seluruh penjuru dunia ini, asalkan mereka juga menghormati kita. Mereka sopan, kita segan. Kalau mereka sebaliknya, ya maka harus kita lawan. Karena itu bagian daripada ajaan permusuhan, bagian daripada pembodohan penindasan, bagian daripada penerusan penjajahan. Jika para habaib yang ada di Indonesia ini dengan tulus hati menyadari akan kekeliruannya, masih tidak beranggeli atau ngenggeli atau keras kepala, ya kita tetap harus menghormati, menyayangi, ya, ngajeni mereka. Tidak hanya mereka, ya siapa saja, kita tidak membedakan ras, suku, dan bangsanya. Di Indonesia ini semua saudara. Namun pesan saya, para habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah harusnya berkaca pada peristiwa etnis Rohingya yang sekarang terlunta-lunta, tidak memiliki tanah untuk berpijak kehidupannya. Lihatlah mereka lah, ya. Beruntung panjenengan 200 tahun yang lalu itu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri, lalu diakui menjadi warga negara Republik Indonesia. Bersyukurlah, jangan meminta lebih, malah ingin menjadi tuan di negeri orang. Lah, buruknya kita, para kiai, ustadz yang ada di negeri ini, mentalnya masih mental 4 jongos, budak, inlander, herder. 4. Akhirnya apa? Kita seakan-akan diadu domba antar sesama pemuka agama dengan berbagai macam argumentasi yang seakan-akan benar sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kurang apakah bukti kitab yang telah saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kesetaraan mulai sejak hampir 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahkan informasi terbaru, ya, Mufti Houthi dari Yaman secara de facto menguasai politik Yaman juga sudah berfatwa membatalkan klan Ba'alawi, Bani Qutaimi, Bani Ahdal, As-Saqqaf, dan lain sebagainya. Ini yang terbaru, yang terbaru. Yang lama malah tambah banyak lagi, tambah banyak. Kalau memang kita masih mendengar, ya, ungkapan ucapan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa nasab mereka sah. Iya, benar sah. Tapi sahnya itu syuhra wal istifadhahnya itu di mulai abad ke-11 sampai abad sekarang. Gitu. Tidak ditemukan abad-abad yang lampau. Nasab Ba'alawi itu nasab yang ruwet dan bulat,
aneh dan nyeleneh, sulit dan rumit untuk diurai. Nggak ada titik temunya. Saya ambil contoh sedikit aja. Putranya Ubaidillah itu kan ada 3. Alwi, Basri, dan Jadid. Itu pun nggak sinkron dengan buku-buku atau kitab-kitab nasab, baik karangan internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi. Inilah yang namanya ruwet bin bulet, ya. Sulit bin rumit, aneh bin nyeleneh. Begitu juga ketika kita menelisik nasabnya Abil Jadid misalkan, di situ ya sama seperti mulai dari misalkan Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu juga ke atasnya itu juga jika dirunut digabungkan dengan sisilahnya Bani Jadid juga nggak akur. Jadi dibangun begitu lama fondasi dan rangkanya sehingga tetap akan rapuh karena dilandasi atas dasar kebohongan. Mulai dari makamnya Imam Ahmad Al-Bah dan seterusnya. Oleh sebab itu sekarang kita melihat fakta saja. Fakta di Indonesia bahwa mereka juga begitu. Kita sebagai ulama wajib menyadarkannya. Jangan justru menjadi ulama malah cari aman sendiri. Malah justru mengabdi kepada mereka. Mereka malah semakin besar kepala. Ini yang saya pesan anak saya Umi Laila dari Surabaya. Putrinya almarhum Kiai Granat ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Dia termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya. Saya larang kalau bisa, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Ba'alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Umi Laila. Banggakanlah almarhum bapakmu, Kiai Granat, teman seperjuanganku dulu. Adik saya masih. Beliau merintis pesantren Rahmatullah di daerah Pakal, Benowo. Dan sekarang diteruskan oleh Umi Laila itu. Beliau laris ya. Ceramahnya cocok dengan generasi milenial dan generasi zilenial. Nah, nanti kalau dekat dengan Habib, jadinya ya begitu. Terkenal memang, terkenal. Tetapi ada udang di balik batu, ada dompleng. Jadi kalau bisa tolong putranya kiai-kiai Gus-Gus itu kalau mau ngelamar Umi Laila silahkan. Ya, jangan kena Habib. Nanti kalau kena Habib bahaya. Di Umi Laila, Umi Laila, kamu sukses, insya Allah umurmu 23 tahun, sama seperti anak saya yang baru. Ya, kamu punya channel YouTube, ya. 2 tahun yang akan datang itu laris manis jadwal ceramahmu. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kena Habib-Habib itu. Banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang tidak tahu sejarah, tidak mempunyai kitab nasab, tidak memiliki jaringan internasional tentang nasab-nasab mereka kaum Ba'alawi itu, sehingga wis pokoknya itu keturunannya Kanjeng Nabi wis maukuf itu aja. Kebanyakan seperti